Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, jalur evakuasi ini berguna untuk mengarahkan masyarakat menuju titik kumpul atau lokasi yang aman secara tertib dan juga cepat. Kelurahan Berkas masuk dalam Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Letaknya yang berada di kawasan pesisir, rentan terhadap bencana alam. Gelombang tinggi dan badai laut saat cuaca ekstrim kerap menjadi ancaman nyata bagi warga. Selain itu, potensi tsunami juga tak bisa diabaikan. Mengingat Bengkulu termasuk dalam kawasan rawan gempa di pesisir barat Sumatera. Kondisi ini menuntut masyarakat Kelurahan Berkas untuk selalu waspada serta membutuhkan perhatian lebih dalam upaya mitigasi bencana, agar kehidupan mereka tetap aman dan berkelanjutan di tengah lingkungan pesisir yang dinamis. Pemirsa, kesadaran akan adanya bencana membuat masyarakat dan juga pemerintah tidak tinggal diam saja. Hal inilah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan juga pemerintahan di Kelurahan Berkas untuk menginisiasi adanya Kelurahan Siaga Bencana. Halo Ibu, Etika dari TVRI Bengkulu. Boleh ngobrol-ngobrol Ibu? Boleh. Boleh. Nah, iya Bu, ini tadi saya sudah keliling-keliling, saya sudah melihat banyak sekali jalur evakuasi karena di sini ini kan pesisir pantai ya Bu ya, mungkin banyak masyarakat mungkin yang mungkin sering terjadi mungkin bencana seperti itu ya Bu. Jadi saya sudah keliling-keliling tapi mau nanya-nanya nih dengan Ibu terkait dengan dari pihak kelurahan ini Bu. Seperti apa melihat kondisi di masyarakat saat ini apalagi ketika terjadi bencana itu seperti apa? Memang kelurahan kami berada di pesisir pantai yang merupakan zona merah rawan bencana gempa dan tsunami. Namun alhamdulillah di kelurahan kami telah terbentuk desa siaga bencana. Jadi sudah ada forum peringatan dini untuk bencana. Jadi ya insya Allah warga kami terus bersiap diri untuk menghadapi bencana yang kemungkinan akan terjadi. Nah, kalau awal mulanya Bu, Desa Siaga Bencana ini siapa yang menginisiasi Bu? Sebenarnya ini program dari BNPB pusat ya. Nah, jadi Desa Destana ini memang ada programnya dan sudah terbentuk di kelurahan kami. Namun kami juga karena antusias masyarakat dan memang menganggap ini hal yang penting, program ini terus kami berlanjutkan. Tidak hanya stop di program Destana saja. Jadi forum kami tetap berjalan, masyarakat kami terus kami edukasi dengan berbagai macam kegiatan sosialisasi, pendekatan dan macam-macam. Kalau dari pihak kelurahan Bu itu langkah-langkah seperti apa Bu yang bisa dilakukan untuk
menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat Bu, terkait dengan potensi bencana seperti itu? Seperti apa Bu? Kembali lagi yang forum yang kami punya ya. Jadi forum yang kami punya itu anggota-anggota forum itu bertugas untuk terus mensosialisasikan walaupun secara informal ya, walaupun mungkin dengan lagi nongkrong-nongkrong atau terus mengedukasi masyarakat bahwa bencana itu pasti ada dan kehidupan akan terus berlanjut. Betul. Jadi kesiapan psikologisnya yang kami tekankan untuk masyarakat untuk tidak panik. Betul, betul. Nah, kalau dari pihak kelurahan Bu, seperti apa Bu mengidentifikasi potensi bencana Bu? Kalau mengidentifikasi kami itu ya dengan jumlah penduduk ya, jangan kami mengelompokkan itu ya. Jadi ada kelompok rentan, kelompok disabilitas. Jadi kami mengelompokkan itu dan kami memberikan sosialisasi yang berbeda-beda. Mungkin kalau untuk lansia kita harus seperti apa, untuk kelompok rentan disabilitas kita harus seperti apa gitu penanganannya. Ya. Kalau kerjasama Bu, kira-kira dengan pemerintahan atau mungkin yang non pemerintah dalam upaya siaga bencana itu seperti apa Bu? Kalau dari pemerintah ya tentunya kami leading sektornya yaitu BNPB Provinsi, BPBD Kota, termasuk TNI Polri karena di kelurahan itu ada Babinsa dan Babin Kantipmas. Kalau untuk di swasta kami belum berkembang sampai seperti itu ya. Namun pelaku-pelaku usaha yang ada di lingkungan kami insya Allah udah support. Nih kalau kita melihat kan mungkin masyarakat ini mungkin banyak yang belum tahu awalnya ya Bu, ketika mungkin terjadi bencana mereka harus kemana, kemudian harus seperti apa yang harus mereka lakukan begitu. Nah kira-kira adakah tidak Bu dari pihak kelurahan mungkin ada mengadakan kegiatan simulasi mungkin ketika adanya bencana apa yang harus mereka lakukan begitu atau seperti apa Ibu? Ya itu tadi kembali ke forum tadi. Jadi di forum itu kita belajar dan sekaligus mensosialisasikan. Ya. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan simulasi dan simulasi itu melibatkan ratusan masyarakat yang ada di Kelurahan Berkas. Jadi kami terus melakukan edukasi termasuk kami di sini ada sekolah PAUD. Jadi di PAUD itu memang mereka setiap tahunnya ada program bencana. Jadi belajar untuk seperti apa sih kalau bencana itu datang pada jam-jam sekolah. Sejauh ini Bu, kira-kira tantangan dan juga kendala yang dihadapi dari pihak kelurahan seperti apa Bu? Kalau tantangan atau hambatan itu pasti ada ya. Ya. Mungkin kembali lagi ke finansial ya. Nah, tapi bagi saya itu bukan kendala yang berarti. Karena semangat dari forum, semangat dari masyarakat itu lebih dari cukup untuk terus kami melakukan kegiatan mensosialisasikan bahwa memang kita berada di zona merah rawan gempa dan tsunami. Betul. Artinya semua masalah ada solusinya seperti itu ya Bu ya. Terakhir Ibu, pesan dan juga harapannya terhadap Kelurahan Berkas, kemudian juga terhadap gerakan bencana, ini siap siaga bencana gitu seperti itu. Silakan Bu. Kalau saya berharap ini akan terus berlanjut sebagai kepala kelurahan dan juga saya perpanjangan tangan dari pemerintah, berharap ini akan terus berlanjut dan kami tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi masyarakat kami yang memang saat ini ancaman gempa itu ya di depan mata. Utama kami sebagai fasilitator kelurahan yaitu yang pertama kami melakukan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan penyadaran untuk masyarakat tentang pentingnya
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir resiko bencana. Kalau untuk membantu kelurahan, ya kami salah satunya yaitu membentuk forum PRB. Jadi kita sekarang menganalisis resiko juga itu melalui peran partisipatif masyarakat. Jadi setelah melakukan pembinaan, kita melakukan penyuluhan, terus karena masyarakat sendiri kan yang tahu, terus selain itu kita melakukan penyadaran pentingnya akan mitigasi bencana. Pertama, dalam melakukan penyuluhan kita mengedepankan kearifan lokal ya. Jadi dengan menggunakan bahasa lokal, jadi penyuluhan dan pelatihan itu lebih mudah dimengerti. Kita harus waspada, siap pokoknya kalau terjadi. Ngajak warga itu lari. Jadi siap, kita siap pokoknya. Kita tunggu warga kalau mana toko Ikola datang dari lautan ini baru Itu ada telepon dari Bu Lurah. Pak. Ya, Bu. Kalau memang yang terjadi, kelak tsunami itu memang nian ada kan. Ya itu kelak macam-macam bunyinya. Ada bunyi yang berpotensi, ada yang tsunami nian, ada yang waspada. Nah sebenarnya itu tuh yang bunyikannya memang dari Pusdalop nian, dari BPBD kota. Tapi kalau terkendala, kita bisa juga secara manual lah ngidupkan di kotak tuh. Nah kotakku lah mandiri gitu. Ada solar panelnya untuk listriknya kan. Terus ada sambungan internetnya, tidak lagi ngambil kemana-mana. Mandiri nian pokoknya itu. Nah jadi kalau terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi tak. Nah itu otomatisnya berbunyi. Apakah itu potensi? Ini tidak langsung ini tak. Nyo tuh ada cak bunyi pemberitahuan dulu. Selain kita mengadakan edukasi, kita langsung bersama-sama forum PRB kita membuat buku kajian resiko bencana, terus melakukan simulasi. Jadi bila nanti terjadi bencana, kita sudah siap untuk menghadapi bencana. Salah satu sumber daya yang paling diperlukan yaitu ada relawan yang terlatih. Jadi kami mengharapkan sekali pelatihan-pelatihan program-program yang seperti program Desa Tangguh Bencana ini tetap berlanjut. Juga kami mengharapkan adanya bantuan untuk mitigasi struktural yang mungkin hanya bisa melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jadi sebelum adanya Desa Tangguh Bencana ini programnya, kami melakukan survei, melakukan verifikasi data, baik itu tentang kebijakan, terus melalui layanan dasar, dan kita membuat penilaian. Dan ternyata Kelurahan Berkas itu dari 3 kelas atau 3 tingkatan, yaitu tingkatan Pratama, Madya, dan Utama, Kelurahan Berkas masih berada di tingkatan pertama, atau poin kesiapsiagaan bencana itu masih berada di poin 31 poin. Jadi setelah itu kami melakukan penyuluhan, terus meningkatkan semua seperti titik evakuasi, kita pasang jalur-jalur evakuasi, terus kebijakan-kebijakannya kita dorong yang mengarah kepada kebijakan untuk kesiapsiagaan bencana. Kita verifikasi ulang, ternyata Kelurahan Berkas sudah ada di tingkatan Madya dengan poin 73. Ya, jadi kalau dibilang tantangan, ya mungkin ada banyak. Mungkin salah satunya sikap pesimis, skeptis masyarakat tentang bencana. Mereka mengatakan, bencana nanti kalau mau datang ya datang aja, kalau mau ajal aja. Jadi sikap mindset seperti itu akan kita rubah, karena memang daerah kita daerah rawan bencana, maka kita harus siap untuk meminimalisir bagaimana dampak dari bencana tersebut. Dan yang langkah konkretnya, salah satunya kita masuk ke masyarakat tidak hanya melalui acara-acara formal seperti penyuluhan di forum, tapi kita masuk lewat mungkin dari arisan-arisan RT maupun perkumpulan-perkumpulan pemuda. Jadi lebih gampang untuk masuk dan memberikan kesadaran pada masyarakat.
Forum pengurangan risiko bencana berkas tangguh ini tetap berjalan dan partisipasi aktif dari anggotanya tetap diadakan juga. Tidak lupa keberlanjutan forum PRB ini juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah setempat. Jadi siapapun, terlepas dari siapapun nanti lurahnya, tetap membuat kebijakan yang berpihak pada menanggulangan risiko bencana. Yang jelas kami dari Ketua Forum sangat terbantu dengan adanya forum ini dan bisa menyampaikan kepada seluruh anggota dan masyarakat apabila terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Kami mengajak untuk bekerjasama dalam rangka pembinaan, baik itu dari segi pelatihan ataupun kegiatan simulasi tsunami. Kami bekerjasama dengan pihak pemerintah, kelurahan, camat, dan BPBD itu sendiri. Dengan adanya pelatihan, kami kemarin juga sempat setiap minggu mengadakan pelatihan untuk menyampaikan kepada anggota dan disampaikan kepada masyarakat apabila terjadi bencana. Dan kami juga menyiapkan prasarananya adalah kentongan. Sudah kita siapkan seluruh anggota untuk dapat apabila terjadi bencana gempa dan apabila tsunami, ini sebagai pembantu awal untuk menyampaikan kepada masyarakat. Antusias masyarakat terhadap forum ini ya sangat bagus dan juga terbantu supaya dengan adanya ini dia bisa memahami apabila terjadi tsunami ataupun tidak terjadi tsunami ataupun gempa bagaimana dia menyelamatkan diri, keluarga itu. Setelah bergabung dengan Forum PRB, akhirnya saya mendapat sangat banyak pengetahuan seperti apa yang harus kami lakukan setelah terjadi gempa. Biasanya kami sewaktu terjadi gempa, kami langsung berlari keluar rumah. Setelah mendapat pelatih atau pengetahuan di Forum PRB, kita tidak mesti langsung keluar rumah. Jadi berlindung dulu di dalam rumah dan kita melihat intensitas atau durasi gempa. Kalau gempanya lebih dari 20 detik, nah itu termasuk tanda-tanda terjadi tsunami. Jika tidak, kami masih dalam rumah.
Nah, seperti itu. Kemudian juga sebelumnya kita tidak ada persiapan apapun dalam rumah. Setelah di forum PRB, kami di rumah menyiapkan tas siaga bencana. Dan juga bisa menyiapkan barang-barang yang bisa membuat terjadi kecelakaan di dalam rumah, seperti lemari yang berisi pecah belah di bagian atas. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sangat penting dikarenakan selama ini kita ketika terjadi gempa langsung terjadi kepanikan. Nah, sekarang ini saya selaku anggota forum bisa menyampaikan ke tetangga, termasuk keluarga dan saudara saya, bahwa kita tidak perlu panik dulu sewaktu terjadi gempa. Jadi kita lihat durasi gempa. Kalau gempanya sangat besar, ya itu bisa kita setelah berlindung kita keluar. Kemudian kalau kami di sini sebelumnya itu ada yang melihat ke belakang ke laut karena kita dekat dengan laut, ya melihat apakah pasang surut atau air laut surut. Nah, setelah ini ada forum PRB ini ada, kita bisa tidak terjadi kepanikan sehingga tidak terjadi bencana lain yang menyertai gempa. Apakah Ibu sudah mengetahui Bu jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar sini, Bu? Udah. Di dalam gang ini ada, kemudian jalur evakuasi sementara kita itu di Masjid Baitul Hamdi dan di View Tower. Pertama tadi ketidaktahuan akan kesiapsiagaan bencana, kemudian juga tingkat kepanikan. Karena ketika informasi yang mereka terima itu tidak sama, jadi nantinya tidak ada kesiapan di rumah atau mereka karena terbiasa di daerah kami terjadi gempa di kelurahan kami, mereka menganggap biasa saja. Pertama, pengetahuan akan bencana, terutama tempat kami tsunami, gempa tsunami, dan kesiapsiagaan seperti penyiapan yang tadi yang kami udah terapkan, tas siaga bencana, kemudian letak barang-barang di rumah dan titik evakuasi. Harapannya semoga program Desa Tangguh Bencana, terutama untuk forum PRB ini tetap berlanjut. Nah, kebetulan di Kelurahan Berkas ini pemerintah kelurahannya sudah sangat banyak memasukkan di program, sehingga setiap tahun itu melalui dana kelurahan kita ada program sosialisasi bencana. Nah, itu juga kami harapkan tetap berlanjut. Kemudian ada kebijakan-kebijakan lain dari tentu saja di atas pemerintah kelurahan, di pemerintah daerah, untuk anggaran dalam proses sosialisasi dan kesiapsiagaan bencana di kelurahan-kelurahan yang rawan gempa tsunami. Kita nggak usah panik karena tsunami itu terjadi 30 menit setelah terjadi gempa. Gempa dengan durasi 20 detik ya. Dan gempa dengan skala yang besar. Jadi tenangkan, jangan sampai jika terjadi gempa kita kena yang lainnya, bencana lain seperti serangan jantung atau kecelakaan. Pemirsa, Kelurahan Tangguh Bencana adalah kelurahan yang siap, sigap, dan saling menjaga. Dengan kebersamaan dan kesadaran, kita bisa melindungi diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar dari resiko bencana. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kurang lebih saya menemani Anda di Lensa di Rafflesia kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tika Safitri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa di Lensa di Rafflesia edisi selanjutnya.